warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sesuai yang kemarin Ibu katakan bahwa hari ini Ibu akan menjelaskan materi lanjutan dari perkembangan kehidupan di bumi dan sejarah kehidupannya. Nah, jika kemarin kita belajar tentang sejarah kehidupan di bumi, maka hari ini kita akan belajar tentang perkembangan kehidupan di bumi atau teori perkembangan kehidupan di bumi. Nah, silakan kalian tulis materi yang penting dan silakan dicermati juga materi yang akan Ibu jelaskan. Baik, lanjut saja pada materi perkembangan kehidupan di bumi. Nah, berdasarkan teori perkembangan kehidupan di bumi ini itu terdapat dua bagian atau terdapat dua teori yang menyatakan teori perkembangan kehidupan di bumi. Nah, yang pertama yaitu adalah teori apungan benua atau teori pengapungan benua. Nah, teori ini menyatakan bahwa sampai sekitar 2250 juta tahun yang lalu di bumi baru ada satu benua dan juga satu samudra. Nah, yang maha luas. Nah, benua tersebut dinamakan atau disebut dengan benua Pangea. Jadi, menurut teori ini bahwa dulunya itu di bumi ini atau di dunia ini itu hanya terdiri dari satu benua dan juga satu samudra yang maha besar yang disebut dengan benua Pangea. Nah, di sini Ibu mempunyai video pembelajaran tentang teori apungan benua. Silakan saksikan dan cermati video tersebut. Berdasarkan video yang telah kita tonton tadi bahwa kita bisa melihat bahwa dahulunya itu seperti yang dikatakan tadi sebelumnya, di bumi ini atau di dunia ini itu hanya terdapat satu benua yang maha besar dan juga satu samudra. Nah, berdasarkan video tersebut, adanya pergerakan antar lempeng yang terjadi dari benua tersebut, maka benua yang maha besar atau benua Pangea tersebut itu mengalami retakan dan akhirnya terpecah dan juga terpisah. Nah, akhirnya akibat adanya perpecahan dan perpisahan dari benua tersebut, maka terbentuklah negara-negara yang ada di dunia ini, salah satunya negara Indonesia. Nah, teori kedua ini itu adalah teori tektonik lempeng, di mana dahulunya itu kerak bumi ini itu terpecah menjadi 12 lempeng yang saling bergerak mendatar akibat adanya pergerakan lempeng. Akibat adanya pergerakan lempeng yang tidak sama, maka terjadilah atau mengakibatkan adanya 3 jenis batas pertemuan antar lempeng, yaitu diantaranya ada lempeng yang saling menjauh atau kita sebut dengan divergen,
Kemudian yang kedua itu ada lempeng yang saling bertubrukan atau disebut juga dengan konvergen, dan yang terakhir itu ada lempeng yang saling berpapasan atau disebut dengan pergerakan lempeng transform. Nah, lanjut. Yang pertama yaitu ada pergerakan lempeng yang saling menjauh atau kita sebut dengan divergen. Nah, pergerakan lempeng yang ini bisa dilihat ilustrasi gambar dari pergerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, di sini bisa kita lihat ilustrasi atau gambaran tentang lempeng yang saling menjauh atau disebut tadi dengan pergerakan lempeng divergen. Nah, di mana peristiwa ini itu terjadi apabila arah pergerakan lempeng, baik itu lempeng benua maupun lempeng samudra, saling menjauh atau terjadi saling bertolak belakang. Nah, contoh dari pergerakan lempeng yang saling menjauh itu adalah salah satunya lembah retak di Afrika dan juga aktivitas vulkanisme laut dan kemudian juga gempa. Nah, jadi akibat adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh ini, maka terbentuklah lembah retak di Afrika dan juga mengakibatkan adanya tsunami, gempa, dan lain sebagainya. Nah, jika diilustrasikan seperti ini. Nah, misalnya kita ilustrasikan tangan ini itu adalah lempeng. Nah, tadi kita menyebutkan bahwa divergen itu merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, jika ini lempeng, maka pergerakannya itu akan seperti ini. Maka akan saling menjauh. Nah, di sini akan ada kelokan atau cekungan. Nah, cekungan ini itu akan lambat laun akan terisi oleh air. Nah, kemudian karena cekungan tadi itu terisi oleh air hujan, maka terbentuklah danau, rawa, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pergerakan lempeng yang saling menjauh itu akan mengakibatkan atau akan menimbulkan terjadinya atau akan menghasilkan terbentuknya lautan atau terbentuknya sungai, danau, dan sebagainya. Selanjutnya, pergerakan lempeng tektonik yang kedua yaitu pergerakan lempeng yang saling menabrak atau disebut dengan pergerakan lempeng konvergen. Nah, pergerakan lempeng ini merupakan pergerakan lempeng yang dimana terjadi pergerakan antara lempeng satu dengan lempeng yang lain yang saling mendekat. Umumnya, pergerakan ini itu terjadi lambat, yaitu sekitar 0,5 cm per tahun. Contoh dari adanya pergerakan lempeng konvergen ini yaitu terbentuknya gunung api dan menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, di mana kita bisa lihat ilustrasi gambar dari pergerakan lempeng konvergen ini, yaitu di sini kita bisa lihat gambarnya bahwa terjadi tubrukan antar satu lempeng dengan lempeng yang lainnya, yang mengakibatkan adanya atau terbentuknya gunung api. Pastikan bahwa pergerakan lempeng yang saling bertubrukan ini seperti ini. Nah, misalkan kita ilustrasikan ini adalah lempeng. Nah, kemudian terjadi pergerakan lempeng, yaitu pergerakan lempeng konvergen. Nah, antara satu lempeng ini dan dengan lempeng ini itu akan saling bertubrukan. Misalnya seperti ini. Ini lama-kelamaan akan saling bertubrukan, dan akhirnya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan pergerakan dari tadi tadi misalkan seperti ini, lambat laun akan mendekat dan saling bertubrukan, hingga di sini di tengah-tengah ini akan muncul gunung api karena adanya pergerakan dari tadi yang saling mendorong. Seperti ini. Misalkan ini lempeng. Nah, seperti ini. Ini lempeng. Lama-kelamaan lempeng ini akan bergerak, kemudian bergerak, dan kemudian saling bertubrukan. Nah, kemudian maka karena adanya pergerakan atau tubrukan dari lempeng tersebut, maka terbentuklah gunung api. Jika tadi divergen itu saling menjauh, maka kebalikan dari divergen. Maka konvergen itu kebalikan dari divergen, yaitu saling mendekat atau saling bertubrukan. Seperti ini. Jika ini disebut dengan divergen, maka konvergen akan seperti ini, yaitu saling mendekat. Nah, kemudian gerakan lempeng yang ketiga yaitu adalah pergerakan lempeng tektonik yang saling berpapasan atau disebut dengan pergerakan lempeng transform. Nah, pergerakan transform ini merupakan pergerakan lempeng yang saling berpapasan satu lempeng dengan lempeng lainnya.
Biasanya pergerakan ini itu biasanya di daerah seperti ini atau di daerah yang terdapat biasanya di daerah seperti itu terdapat aktivitas vulkanisme yang tidak terlalu kuat karena tadi ada gerakan transform atau saling bergesekan. Nah, biasanya akibat adanya gerakan transform ini atau pergerakan lempeng tektonik ini itu sering mengakibatkan terjadinya tsunami juga. Yaitu karena tadi ada pergerakan yang saling bergesekan antara lempeng satu dengan lempeng lain, maka terjadilah tsunami. Nah, karena pergerakan lempengnya itu semakin dekat, maka pergerakannya itu akan gesekannya itu akan semakin kuat, maka mengakibatkan adanya tsunami. Terdapat video yang menjelaskan atau video ilustrasi tentang pergerakan lempeng tektonik. Nah, berdasarkan video yang tadi kita tonton, bisa kita lihat bahwa pergerakan lempeng yang itu terdapat menjadi 3. Nah, bahwa pergerakan lempeng yang terdapat dalam video itu yang pertama itu ada pergerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, yang dapat membentuk cekungan seperti yang tadi kita contohkan. Lama-kelamaan hanya pergerakan lempeng yang saling menjauh, tengah-tengahnya itu akan membentuk cekungan dan terisi oleh air, kemudian terbentuklah atau kemudian jadilah danau. Nah, kemudian pergerakan lempeng yang tadi kita lihat dalam video itu adalah pergerakan lempeng yang saling mendekat atau bertubrukan. Nah, dari video yang tadi kita lihat, kita juga bisa melihat bahwa akibat adanya pergerakan lempeng tersebut, maka terbentuklah gunung api, seperti yang tadi kita jelaskan, karena semakin dekat kemudian akan saling bertubrukan dan terbentuklah gunung api. Dan kemudian lempeng yang ketiga itu adalah transform. Nah, pergerakan lempeng ini itu adalah pergerakan lempeng yang saling bergesekan atau berpapasan satu lempeng dengan lempeng lainnya. Nah, mungkin itu penjelasan tentang materi lanjutan dari perkembangan kehidupan di bumi dan sejarah kehidupannya. Untuk materi ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Silakan tulis materi atau penjelasan yang tadi Ibu jelaskan. Kemudian setelah itu kalian bisa menyimpulkan tentang materi yang tadi Ibu jelaskan dan juga materi yang kemarin kita jelaskan di kelas. Silakan tulis kesimpulannya dan kemudian setelah itu silakan kerjakan tugas tentang pertemuan hari ini perkembangan kehidupan di bumi. Ini tentang perkembangan kehidupan di bumi dan sejarah kehidupannya. Kita dapat simpulkan bahwa zaman pembentukan planet bumi ini adalah 4 tahap, yaitu zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, kemudian teori perkembangan bumi yang tadi dijelaskan bahwa menurut teori perkembangan bumi ini itu terbagi menjadi 2, yaitu ada teori tektonik lempeng dan juga teori apungan benua. Berdasarkan teori apungan benua, bahwa dahulunya itu di bumi hanya terdapat satu benua yang maha besar, yaitu benua Pangea, yang kemudian benua tersebut itu saling terpecah dan kemudian terbentuklah negara-negara, salah satunya negara Indonesia. Kemudian teori tektonik lempeng yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada pergerakan konvergen atau pergerakan lempeng yang saling menjauh, yang dimana hasil dari pergerakan ini itu membentuk sebuah danau atau cekungan. Kemudian yang kedua yaitu lempeng yang saling berdekatan atau saling bertubrukan, disebut dengan lempeng divergen, dimana akibat adanya pergerakan lempeng ini itu mengakibatkan atau terbentuknya gunung api. Kemudian yang terakhir adalah pergerakan lempeng yang saling berpapasan atau disebut dengan pergerakan lempeng transform. Nah, mungkin itu untuk kesimpulan materi yang tadi Ibu jelaskan dan materi yang kemarin Ibu jelaskan. Nah, silakan kalian boleh atau bisa menyimpulkan kembali tentang materi yang Ibu jelaskan.
Mungkin untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.